Hai teman-teman, Ivan di sini dan hari ini kita akan menguji seberapa baik kita saling mengenal satu sama lain. Untuk ini, kita akan melakukan sebuah tes telepati. Saya rasa saya mengenal mereka dengan cukup baik. Tantangan ini akan menguji seberapa dalam saya benar-benar mengenal mereka. Jadi aturannya sederhana. Kita akan bergiliran mengajukan pertanyaan dan menjawab dengan membuat pilihan. Peserta lainnya harus mencoba membaca pikiran penanya dan memilih objek yang sama. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan menghadapi hukuman yang saya rasa akan sering menimpa saya. Tapi kamu perlu berbicara lebih banyak dengan Stanley untuk benar-benar mengenalnya lebih baik. Mari kita mulai sekarang. Subscriber mana yang paling keren? Yang sudah subscribe, like, atau meninggalkan komentar. 3, 2, 1 yang sudah subscribe. Ya, ayo teman-teman, kita berhasil, kerja bagus. Ayo. Jika kamu belum subscribe, lakukan sekarang. Kamu adalah yang terbaik di antara kami dan kita akan mulai. Jadi sekarang kamu harus melihat ada 3 benda di depanmu dan pertanyaan saya adalah benda apa yang pasti tidak akan saya tinggalkan saat pergi ke bioskop. Jadi saya pilih yang ini. Oke, jadi menurutku itu tidak terlihat begitu enak buatku dan rasanya hambar dan Pringles rasa barbecue. Aku rasa aku akan pilih itu. Biasanya kamu harus mendapatkan sesuatu bersamanya, jadi kamu tidak akan memilih hanya Coke, Pringles. Saya rasa kamu tidak akan membawa keripik ke bioskop. Jadi jawaban yang benar adalah chips. Apa yang kalian dapatkan? Oh, Maria, kamu benar. Ya, ayo, aku tidak perlu menghadapi hukuman. Stanley, apa yang kamu pilih? Aku memilih popcorn, Ivan. Sungguh, memilih popcorn terlalu biasa, hanya seperti popcorn asin, bahkan bukan keju, tidak ada rasa. Keripik adalah yang terbaik, sangat unik. Tapi saat kita pergi ke bioskop, kamu mengambil 10 XL popcorn. Seperti halnya jika kamu juga tidak bisa pergi ke bioskop tanpa camilan. Hei, teman-teman, kangen saya. Jadi hukumannya adalah kamu harus memakai masker wajah ini dan memasukkan wajahmu ke dalam popcorn dengan masker wajah tersebut. Menurutku hukuman ini cukup ringan, J. Ya, menurutku itu hukuman yang cukup baik karena setidaknya kamu akan menghilangkan semua jerawatmu. Itu hal yang baik. Ya, tapi bukan yang berlendir seperti ini. Sungguh kamu punya, itu mengejutkan. Oke, sangat bagus. Dan bagian kedua dari itu. Ya, itu memang tidak benar-benar berhasil, tapi tetap saja, ayo kita lanjut ke ronde berikutnya. Jadi di ronde ini, saya akan memilih saus McDonald's favorit saya untuk dinikmati dengan kentang goreng. Aku tidak suka yang itu. Saya akan memilih yang ini. Sekarang kita mencoba mustard. Saya rasa Maria tidak akan memilih ini. Ini mustard pedas. Saya rasa dia bahkan belum mencoba ini. Kita akan pilih yang manis dan asam. Bukan jenis yang akan dipilih Maria. Saya rasa saya tidak akan memilih saus tomat. What? Mustard itu terlihat cukup pedas, teman-teman. Kira-kira itu cabai manis atau manis dan asam? Aku rasa Maria tidak akan suka yang itu. Aku akan memilih saus tomat. Jadi saya memilih yang manis dan asam. Saya tidak pernah melihatnya makan saus manis dan asam dengan kentang goreng. Sekarang saya sudah mencobanya. Ini adalah saus terbaik yang pernah saya coba. Kecap hanya biasa dan membosankan. Ini sungguh tidak adil. Setiap kali dia pergi ke McDonald's, dia selalu memesan saus tomat dan memakannya. Tidak pernah saus manis dan asam. Aku tidak pernah memesan saus tomat dengan kentang gorengku. Aku bahkan tidak pernah makan saus dengan kentang gorengku. Ini adalah hal terbaik. Keduanya mendapatkan hukuman, bukan Stanley. Oh, bukan hukuman lagi. Aku kembali. Kamu harus mencampur semua saus yang kamu punya, Ivan. Aku rasa kamu kehilangan sedikit mustard. Aku menumpahkan secara tidak sengaja. Ya, saya yakin itu cuma alasan. Ini terlihat sangat buruk sekali. Oh, saya tahu kamu bisa mengambil kentang dan mengeruknya. Itu tampak menjijikkan. Baiklah, mari kita coba ini. Sausnya terlalu banyak. Itu terlihat benar-benar buruk. Guys, itu benar-benar menjijikkan. Aku masih punya banyak hukuman lain yang siap aku berikan. 2 orang lainnya akan mencoba menebak apa video game favorit saya. Oh, ini sangat mudah. Stanley paling suka Brawl Stars dari ketiga ini, tapi dia sering mati di sana, jadi dia mungkin memilih Roblox secara umum, tidak termasuk ketiga ini. Dia sangat suka game balapan, tapi seleranya mungkin sudah berubah, jadi saya rasa saya akan memilih Brawl Stars, saya kira. Among Us itu sebenarnya permainan yang sangat menyenangkan. Kamu bermain dan kemudian kamu membunuh seseorang. Roblox. Siapa yang bermain ini? Seperti anak kelas 1 berusia 7 tahun. Oke, jadi saya sepenuhnya setuju dengan Maria. Saya pikir Brawl Stars adalah permainannya Stanley. Jadi teman-teman, kalian benar. Aku memilih Brawl Stars. Tapi apa?
Permainan favorit saya yang sesungguhnya adalah Need for Speed. Aku tahu, aku melihatnya karena dia selalu memainkannya. Dan screenshot dan anak-anak yang mendapatkan hukuman, terutama aku. Jaga, Alice. Jaga apa-apa. Tidak ada yang kalah kali ini. Ya, tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Itu kaos kaki. Untuk putaran ini, tebak barang apa yang tidak bisa aku hidup tanpanya selama sehari penuh. Aku pilih ini, teman-teman. Mari kita lihat apa yang dipilih peserta lainnya. Ivan pasti tidak akan memilih sikat ini. Seolah-olah dia bahkan tidak menyikat giginya. Aku menyikat gigi setiap hari. Nafasmu mengatakan itu, PlayStation? Dia dulu sering memainkannya, tapi sekarang aku tidak melihat dia memainkannya lagi. Dia selalu dengan ponsel atau iPad-nya, jadi aku pikir aku akan memilih ini. Ivan sudah nggak main game lagi, jadi aku jelas nggak akan pilih yang ini. Apa yang Maria katakan tentang Ivan yang selalu dengan ponselnya memang benar, jadi mungkin aku akan memilih ini. Baik, jadi barang yang aku pilih adalah iPad. Ayo. Aku tahu dia. Apa kalian menebaknya dengan benar? Tidak ada hukuman. Putaran ini, bisakah kalian menebak siapa penyanyi favoritku maksudku dari ketiga ini? Seperti ini, seperti di tahun 2019, jadi aku pikir aku akan memilih ini. Aku belum pernah melihat Maria mendengarkan artis ini, Billie Eilish. Dan aku juga tidak suka dia, jadi ini pasti bukan pilihan. Sekarang kita punya Taylor Swift dan Ed Sheeran. Dia sangat populer di tahun 2020-an. Semua orang suka Taylor Swift sekarang, semua gadis suka Taylor Swift. Aku pikir Maria bukan salah satu dari gadis-gadis itu, dan dia sebenarnya akan memilih seseorang seperti Ed Sheeran. Aku mendengar Maria mengatakan bahwa salah satu artis ini sangat terkenal di tahun 2019. Pasti bukan Billie Eilish, aku rasa itu pasti Ed Sheeran. Aku memilih Taylor Swift. Ya Tuhan, Shake it off, shake it off. sungguh membosankan. Dan sebagai hukuman, kamu akan menyanyikan salah satu lagu miliknya. Guys, semua orang akan melihat ini, semua temanku akan melihat ini. Oh tidak, Baiklah teman-teman, jadi inilah hukuman kalian. Kalian semua harus menyanyikan Shake It Off. Ivan yang pertama. Ivan akan mulai. baik, sekarang Stanley, kamu lanjutkan. Aku sangat bersemangat untuk melihat artis favoritku. Jadi teman-teman, untuk putaran ini dua lainnya harus menebak siapa pemain sepak bola favoritku, dan pilihanku adalah yang ini. Jadi orang ini terlihat seperti tomat botak. Fabinho? Fabinho, apa ini? Aku tidak pernah tahu bahwa Drake adalah pemain sepak bola. Drake. Dan ini Jack Grealish, Manchester City. Aku rasa aku akan memilih dia. Dia kelihatan seperti Messi, jadi aku pikir aku akan memilih dia. Oke, jadi berdasarkan fakta yang Stanley katakan, pemain ini memang melakukan yang terbaik musim ini menurutku, tapi aku rasa dia tidak memilihnya. Aku pikir dia memilih Trent Alexander-Arnold, meskipun dia tidak mendukung Liverpool. Aku kira itu Drake. Drake. Pemain yang aku pilih adalah Trent Alexander-Arnold. Ayo pergi. Ya, aku sudah tahu itu. Aku bahkan tidak tahu apa ini. Ini terlihat seperti telur botak. Ini terlihat seperti Drake dan ini. Apa ini? Ini hanyalah orang-orang biasa yang bermain sepak bola. Ya, persis sekali. Jadi apakah Maria akan mendapatkan hukuman? Maria, ini adalah sepatu dari latihan pertama Ronaldo. Kamu harus mencium baunya. Aku? Pastikan untuk menghirup baunya dengan benar. Oh, aku yakin itu menyebalkan. Singkirkan ini dariku. Apakah itu benar-benar seburuk itu? Sekarang aku semakin membenci sepak bola. Untuk putaran ini, kalian harus menebak minuman favoritku dari pilihan ini. Jadi untuk pilihanku, aku rasa aku akan memilih yang ini. Aku berharap kalian bisa menebaknya dengan benar karena aku minum ini hampir sepanjang waktu. Ini akan cukup sulit karena dia minum banyak soda. Pasti bukan ini, pasti bukan Fanta. Seperti apa? Aku melihat dia minum ini. Seperti 5 tahun yang lalu. Jadi dua ini. Dia dulu banyak minum Prime, tapi sekarang tidak lagi. Dan aku akan memilih Sprite. Aku tidak pernah melihat Ivan minum Fanta, jadi aku pikir kita akan menyingkirkan itu. Aku benar-benar tidak melihat dia minum ini. Ini, aku sering melihat dia minum. Aku yakin banget ini. Aku memilih bukan Fanta, tetapi Prime. Kita punya Prime di sini. Dan aku sudah bilang sebelumnya, ini terlalu dibesar-besarkan. Seperti kalian, jika kalian tidak mendengar itu, aku bilang terlalu dibesar-besarkan. Ya, terlalu dibesar-besarkan berarti dinilai terlalu tinggi. Jadi sekarang kita punya dua jagoan, Coke dan Sprite, dan minuman favoritku dalam hitungan 3, 2, 1 adalah
Sprite, ayo kita pergi. Sprite adalah minuman terbaik di dunia. Ya, aku sudah tahu Ivan pasti akan memilih Sprite. Oh tidak, aku kalah lagi teman-teman. Baiklah Stanley, kamu akan mendapatkan hukuman. Kamu harus memasukkan tanganmu ke dalam kotak ini dan menebak apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Oh. Saksikan video ini hingga akhir untuk mengetahui apa yang ada di dalam kotak ini. Di babak ini, aku harus memilih satu barang yang bisa kubawa ke kutub utara. Dan aku akan memilih ini. Oke, jadi aku akan berpikir kritis di sini. Selimut kupikir hanya untuk menghangatkan. Masuk akal karena untuk kutub utara. Itu lumayan, tapi tidak terlalu berguna. Kedua nih adalah buku, Maria cukup suka membaca dan aku sebenarnya tidak tahu apakah dia suka atau tidak. Selanjutnya, kita punya korek api yang sangat penting di kutub utara. Kamu bisa membuat makanan dengannya, kamu bisa membuat air mendidih, kamu bisa membuat apa saja. Kamu bisa bertahan hidup dengan ini, dan yang terakhir hanya makarel dan saus tomat. Aku rasa dia tidak akan memilih ini. Mungkin dia lebih suka ikan di kutub utara, dia bisa mendapatkan ikan daripada saus tomat ini. Jadi pilihanku, aku sebenarnya berpikir itu akan menjadi buku. Jadi ini pilihanku. Sebuah buku, Ivan, apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak bisa menggunakan buku di kutub utara. Kamu bisa merobek halamannya, membuat api, melakukan semuanya. Bahkan Maria sendiri bilang dia tidak akan mengambil buku itu, jadi aku jelas tidak akan memilih buku. Sekarang soal makanan, aku tahu makanan itu penting, tapi yang ini terlihat menjijikkan, aku lebih baik makan daun dari pohon, jadi aku tidak akan memilih itu. Selimut dan korek api sama-sama bisa membuatmu hangat. Jika selimut robek atau hilang, itu hilang selamanya. Sedangkan korek api jumlahnya banyak, jadi aku akan memilih korek api untuk ronde ini. Dan untuk ronde ini, aku memilih buku. Apa, tidak mungkin. Aku benar-benar menebaknya. Tidak. Kamu kalah lagi, dia juga mendapatkan hukuman. Aku tidak curang, aku bersumpah. Jadi seperti yang kamu lihat, kami pada dasarnya berada di rumah baru, dan ada jendela di sana, lalu ada pantulan, dan dia bisa melihatnya. Karena pantulan itu, kamu juga mendapatkan hukuman. Pak, apa ini? Ini tidak adil. Kamu harus bermain dengan jujur. Oke, sebenarnya aku sedang melihat pantulan kamu berhasil menangkapku. Oke, teman-teman, yang satu ini curang dan yang satu ini sama sekali tidak benar. Jadi kalian berdua akan mendapatkan hukuman. Baiklah, para kontestan kita akan memotong lapisan balon satu persatu dan kita akan lihat siapa yang akan terkena cipratan air. Aku sangat takut. Bagaimana jika itu adalah lapisan pertama? Apa? Lapisan pertama, aku harus memotong sepotong kecil dan aku berhasil menangkap semua balon. Ya, itu benar-benar tidak terduga. Untuk sekali ini aku tidak mendapatkan hukuman dan itu adalah Ivan yang menerimanya. Kekalahan beruntunmu telah berakhir. Jadi di ronde ini, dua lainnya akan menebak makanan manis favoritku. Dan aku akan memilih yang satu ini. Oke, jadi di sini kita punya Skittles, Snickers, beberapa jelly atau gummies, dan These Nuts Mr. Beast Bar. Jadi bar Mr. Beast ini sangat populer sekarang. Aku akan melepas bungkusnya, jadi mungkin ini atau ini. Aku tahu bahwa Stanley tidak akan memilih jelly gummy semangka acak. Kita semua tahu bahwa Snickers adalah salah satu coklat terbaik yang pernah ada dan Skittles juga bagus dengan buah-buahan. Namun, aku tidak berpikir Stanley akan memilih Skittles. Aku rasa aku akan memilih These Nuts Mr. Beast Chocolate Bar. Ini terlihat sangat buruk dan aku tidak akan memakannya. Snickers, bagaimanapun, adalah coklat terbaik yang pernah ada. Seperti, kamu bahkan tidak bisa bertahan sehari tanpanya. Aku memilih Snickers. Pilihan yang adil, tapi aku tetap memilih These Nuts. Dan mari kita lihat apa yang dipilih Stanley. Skittles. Itu berarti kalian berdua mendapatkan hukuman karena aku muak kalah terus-menerus. Permisi teman-teman, aku melihat ada kecurangan di sini. Orang ini curang. Dia memilih coklat Mr. Beast terlebih dahulu, tetapi kemudian menggantinya dengan Skittles yang tidak dapat diterima. Aku tidak curang, teman-teman. Aku bersumpah. Jadi kamulah yang akan menerima hukuman kali ini. Penipu tidak pernah menang, mereka akan menerima akibatnya. Baiklah, ini konsekuensimu, sebuah piring penuh krim cukur. Ya ampun. Bagaimana perasaannya, Stanley? Rasanya sangat indah. Kamu tampak seperti manusia salju. Oh, mungkin kamu bisa bawa buku ke kutub utara yang sialan itu. Ini sungguh tidak adil. Baiklah Stanley, kamu akan mendapatkan hukuman. Kamu harus memasukkan tanganmu ke dalam kotak ini. Apa yang ada di dalamnya? Baiklah, saatnya membuka kotak. Terlalu santai.
Itu cuma jelly, teman-teman. Teman-teman, saya punya satu permintaan terakhir untuk kalian. Tolong berlangganan ke saluran saya, ini akan sangat membantu saya. Terima kasih.